Horas, hello warriors, mari ikuti Warrior Worship Night di Kota Medan bersama Pastor Stephen Erastus dan Stephanie Erastus pada hari Sabtu 27 Mei 2023 pukul 18.30 yang bertempat di GSK Rebut Medan, Jalan Bajak 2 nomor 15. See you there and let's worship God together. God bless. Shalom, kita kembali mengikuti Abam, ini masuk episode yang 650 ya. Ya, 650. Oke. Dari ibu usia 60 tahun, janda. Nih janda lagi ya. Malam Pak Erastus, belum lama saya disantet tukang. Awal saya betulin ubin rumah pecah, lalu saya pakai tukang tetanggaan. Dia tanya saya punya anak berapa. Awal saya bingung kalau bilang belum menikah, gadis. Jadi saya jawab anak ada 2, suami meninggal. Di situ dia pikir saya janda kaya. Dia berusaha deketin saya nggak mau, saya takut. Akhirnya dia main dukun. Saya ada rasa di alam roh, hati saya disuruh terima dia jadi suami. Hati saya kacau. Kacaunya pakai W ya, kacau. Hati saya melawan, tidak bisa, dia tukang. Tiba-tiba teman saya ajak saya ke gereja Rehobot. Pak Eras bilang di sini ada kuasa gelap. Dalam doa saya lihat banyak malaikat Tuhan menangkap orang laki-laki dan perempuan jahat. Saya butuh didoakan Pak. Oke, Ibu akan ditelepon orang saya. Dan jika ibu disantet, saya doakan. Saya baru mendoakan kemarin 2 orang, ya ada yang kena santet, ya. 1 dari Bali, 1 dari tempat lain. Bisa, itu mah bisa dalam nama Yesus. Tolong ini dihubungi ibu ini supaya saya didoakan ya. Oke, dilepaskan. Dari Pierre Priau. Sebentar, ibu tadi itu betul disantet atau tidak ya, nanti kita lihat ya. Apakah benar-benar disantet atau tidak. Ini tukang yang santet ini. Oke. Dipikir dia janda kaya. Mungkin kaya benar ya, mungkin. Karena si tukang ini mungkin lihat rumahnya bagus atau apa gitu. Jadi yang santet tukang ubin ya. Oke. Aduh, hati-hati. Harus hati-hati ya. Oke, dari pria usia 33 tahun, lajang, karyawan swasta. Melanjuti dari pertanyaan saya sebelumnya Pak, tentang gereja saya yang isinya pelayanannya tidak ada teladan semua. Hidup dalam kedagingan dan mewah. Mohon pencerahannya Pak, apakah tidak masalah kalau saya ingin bersekutu bersama lewat Truth ID saja, atau apakah saya harus tetap bergereja di gereja tersebut? Ini mosok nggak ada satupun yang jadi teladan ya. Waduh parah ini. Hidup dalam kedagingan dan mewah. Maksudnya kedagingan ini apa dan mewah ini apa. Ini parameter ukurannya saya tidak tahu. Oke gini. Roh Kudus akan pimpin kamu. Apakah analisa penilaianmu itu benar? Atau mungkin subjektif? Tidak objektif. Nanti Roh Kudus pimpin. Jikalau Roh Kudus sudah memberitahu dan kamu tidak diberkati di gereja itu, silahkan pindah gereja lain. Silahkan. Tapi kalau Roh Kudus mengendaki kamu tetap di situ jadi berkat, tetaplah di situ. Tapi kalau saya lihat bahasamu seperti ini, kamu belum bisa memberkati orang. Ya. Kamu belum sampai tahap memberi. Kamu masih tahap menerima. Tapi siapa tahu sejak mendengar jawaban saya ini, kamu mampu memberi. Lebih berkat memberi daripada menerima loh. Ya, bertumbuhlah. Ikut lewat Truth ID harus. Tapi tidak harus mesti pindah di gereja yang saya gembalakan atau saya menjadi sinodenya. Ya, yang penting kamu bertumbuh dalam Tuhan. Saya tidak berani menjawab A atau B,
Kamu harus minta petunjuk Tuhan di sini ya. Oke. Dari wanita usia 24 tahun sudah menikah. Salam Pak Erastus, apa arti gereja GSKI? GSKI itu Gereja Suara Kebenaran Injil. Suara kebenaran artinya pemberitaan firman yang murni, yang alkitabiah, sesuai dengan maksud Injil itu diberitakan. Kalau kamu sering-sering mengikuti Truth ID, kamu akan mengerti maksud suara kebenaran ini. Dari pria usia 24 tahun di Timor Leste belum menikah. Wow, 42 tahun belum menikah di Timor Leste. Salam Pak Era, saya sejak lahir cacat fisik. Oh ya. Saya mau tanya, saya ingin sekali berkeluarga tapi belum ada jodoh. Tolong Bapak kasih saran. Apakah ada orang yang sejak lahir tanpa jodoh? Makasih Pak. Gini bro. Usiamu udah 42 tahun. Saya tidak tahu selama 20 tahun lebih kamu jadi pemuda setelah usia 20 ya. Apakah pernah ya kamu pacaran begitu. Lalu kamu cacat fisik. Di mana cacatmu? Tangan, kaki, mata, wajah, atau apa? Memang orang yang cacat fisik punya peluang lebih kecil karena banyak wanita lihat penampilan. Tapi nggak lihat hati. Banyak orang penampilannya bagus, hatinya cacat. Tapi Anda punya fisik cacat, hatinya belum tentu cacat. Tapi manusia itu lihat apa yang kelihatan. Ingat kisah Samuel. Waktu mengurapi Daud. Samuel aja hampir ketipu. Wah, kecil amat nih anak. Kakak-kakaknya bagus-bagus. Ini kecil. Tuhan bilang jangan lihat perawakannya. Artinya jangan lihat fisiknya. Lihat batinnya. Ini Samuel, coba. Nabi. Apalagi yang bukan nabi. Apalagi cewek-cewek sekarang. Dia cuma ngelihatnya yang tajir. Ganteng. Anda cacat. Mungkin nggak tajir. Tajir itu nggak kaya. Tapi begini bro. Kamu berdoa. Kalau Tuhan memang mau kasih jodoh, nggak kemana-mana. Tapi menikah itu tidak segalanya. Nanti di langit baru, bumi baru, you tidak cacat lagi. Dan masih ada kemungkinan kamu hidup seperti manusia di bumi sekarang ini. Ada kehidupan yang berulang di sana. Saran saya nih, kalau Anda nurut ya, jangan terlalu mimpi punya jodoh. Makin kamu pengen punya jodoh, makin kesepian. Dan kalau kamu tidak mau mengerti, kamu bisa marah sama Tuhan. Tuhan, kenapa aku cacat? Kenapa aku tidak punya jodoh? Kamu belum tahu kan, kalau menikah, senangnya mungkin gak seberapa, sakitnya panjang. Kalau ketemu wanita yang sayang kamu, bagus. Kalau gak sayang, kamu hari demi hari diomeli. Aduh, tambah menderita kamu. Jadi lebih baik kamu mencari Tuhan, berkemas-kemas saja, ikuti khotbah saya ya. Nanti kita pulang ke langit baru, bumi baru. Oke, saya kira itu saja. Jangan mimpi punya jodoh ya. Kamu mencari Tuhan saja. Jangan marah ya. Ini Pak Eras minta tolong didoakan, malah gua diomelin. Enggak ngomelin. Cuman lebih baik kamu memikirkan Tuhan saja. Oke? Oke, Tuhan memberkati. Dari wanita usia 38 tahun, pembantu rumah tangga di Malaysia, dari NTT. Salam Bapak Gembalaku, terima kasih karena sudah menjawab pertanyaan saya sebelumnya. Saya mau cerita sedikit Pak, tentang masalah saya selama setahun ini, semua baik-baik saja Pak. Tapi di bulan April kemarin, saya mendengar kabar dari orang-orang kampung, kalau suami saya selingkuh dengan ipar saya, yaitu istri dari abang saya yang sudah meninggal. Dan saya tanya kepada suami, tapi dia bilang, dia tidak melakukan perbuatan itu.
Tapi saya marah dan selalu mengintimidasi dia sehingga dia marah dan berkata kepada saya, kalau kamu tidak percaya saya, kamu bilang, kamu pulang biar rumah tangga kita aman. Dan dia mau melakukan apapun yang saya suruh, termasuk tidak main Facebook, tidak pergi ke rumah ipar saya, bahkan dia blok nomor WA ipar saya. Dan sekarang sudah baikan, Pak. Oh gitu, bagus. Tapi yang masih mengganjal di hati saya, waktu itu saya juga jujur ke kakak ipar saya. Saya ngomong baik-baik. Saya bilang kalau ada orang kasih kabar ke saya kalau kakak dengan suami saya selingkuh. Tapi dia nangis-nangis dan juga ikut nangis. Dia bilang, kenapa kamu harus percaya orang? Dan dia juga bilang, tapi nggak apa-apa kan kamu jauh jadi wajar kamu curiga. Dia juga bilang dia tidak marah. Tapi belakangan ini saya chat, dia nggak balas. Bahkan saya telepon, dia juga nggak angkat. Yang saya mau tanya Pak, apakah saya salah kalau saya jujur kepada ipar saya Pak? Kayaknya nggak salah. Kamu minta kepastian kan? Bukan dari kata orang. Oke. Oh iya Pak, ada lagi yang saya mau tanya. Saya ini pecinta suara kebenaran dan sudah banyak masalah yang saya lewati dan saya selalu sabar menghadapi siapapun dan apapun. Saya bisa hadapi dengan orang yang berbuat salah pun, saya selalu memaafkan karena ada suara di hati saya berkata bahwa kesalahan saya kepada Tuhan berpuluh-puluh tahun aja Tuhan ampuni, kesalahan orang kepada saya cuma sedikit, saya tidak mengampuni, saya tidak bisa mengampuni. Dan itu yang memotivasi saya untuk mengampuni orang. Tapi satu lagi Pak, kalau orang yang berbuat salah kepada saya, pasti saya bisa mengampuni dengan mudah. Tapi kalau suami saya yang buat salah, pasti susah bagi saya. Dan kadang-kadang sering dia yang sabar menghadapi saya. Padahal yang mengenal kebenaran saya. Karena suami tidak begitu suka mendengar khotbah Pak Eras. Ya kalau dia ajak aja baru mau nonton khotbah Papa, itu juga cuma sebentar. Kamu mau mengampuni dia, tapi kalau suami yang salah, waduh, itu berat. Tetapi kamu mau mengampuni dan suami ternyata mau baik-baik. Hanya dia tidak mengenal kebenaran itu ya. Baik. Yang tadi kamu telepon ipar yang kamu curigai. Dia nangis-nangis ya. Kalau kamu mau percaya dan lain-lain ya. Begini. Tidak salah kamu meminta kepastian ya. Dan itu juga untuk melindungi keluarga kamu. Tetapi saya ingatkan kepada kamu, ya, dalam laut dapat diduga hati orang siapa tahu, ya. Jadi sekarang yang kamu lakukan sudah lupakan saja apa yang terjadi. Suamimu mau bertobat, balik lagi. Seandainya pernah terjadi kesalahan, kamu juga lupakan demi keluargamu, oke? Yang mau saya tanya, apa mungkin saya terlalu mentuhankan suami saya atau dengan kata lain memberhalakan suami saya? Pak, tolong dijawab karena sekarang saya lagi dalam pergumulan untuk terlepas dari dosa ini. Tapi saya jatuh bangun, mohon dijawab ya Pak. Semoga Bapak panjang umur, selalu sehat. Mengubah banyak orang lewat pengajaran. Begini ya, suamimu kamu sayangi, kamu tidak menghindari, kamu menghindari perceraian, kamu mempertahankan rumah tangga. Itu bukan memperhalakan. Memang kamu harus buat begitu. Tapi ingat, kamu harus mencari Tuhan sehingga kamu bisa sanggup jika seandainya kamu hidup tidak punya Dia, tidak punya siapa-siapa. Kamu harus mempersiapkan diri. Saya tidak mengharapkan, kamu tidak mengharapkan suamimu berkhianat, tetapi seandainya terjadi, kamu sanggup hidup tanpa siapapun. Yang penting dengan Tuhan. Kamu polos, kamu tulus, kamu belajar kebenaran, kamu harus benar-benar tangguh ya nak. Oke, Tuhan memberkati. Dari wanita pria usia 41 tahun. Salam Pak Era, saya sudah berjemaat di Rehoboth 7 April 2023. Oh baru ya. Saya mau bertanya Pak, istri saya seorang yang sangat cemburuan. Dia sering menuduh saya selingkuh dengan banyak perempuan. Tidak hanya di tempat saya bekerja sekarang,
Tapi di tempat saya sebelumnya juga selalu ada perempuan yang dituduh selingkuh dengan saya. Ketika saya tanya, dia siapa perempuannya? Lalu dijawab, kamulah yang tahu. Jadi saya bingung Pak, sampai-sampai orang yang dituduhkan itu dikata-katain. Aduh, babi, lalu ini enggak pas saya baca ya, L, anjing, dan kata-kata kasar lainnya yang sangat tidak pantas. Padahal saya semenjak menikah dengan istri, saya sudah hampir 15 tahun, saya tidak pernah selingkuh atau berhubungan dengan wanita manapun. Sampai saya bersumpah di hadapan mertua istri saya, kalau saya pernah selingkuh, saya boleh ditabrak mobil, Pak. Tidak usah harus begitu, ya. Bilang tidak, Tuhan tahu, Tuhan jadi saksi, cukup. Tidak usah, kalau saya selingkuh, saya boleh ditabrak. Nanti kalau ditabrak benar, padahal itu pekerjaan iblis, nah kamu bisa dituduh. Tapi saya kira tidak, Tuhan lindungi kamu kalau kau benar-benar tidak salah. Tapi istri saya selalu tidak percaya. Saya sudah bilang ke istri saya untuk membuktikan tuduhannya. Tapi sampai sekarang dia hanya bisa nuduh, dan menuduh saya terus, Pak. Dia selalu nuduh saya hampir tiap minggu diungkit-ungkit. Terus kalau saya adalah tukang selingkuh. Loh, istrimu kenapa begini? Sekarang saya merasa terganggu secara psikologi dan nggak bisa kerja dengan fokus, Pak. Kalau saya baca ini, kayaknya pria ini benar ya. Tidak selingkuh gitu. Tapi saya tidak tahu, saya bukan Tuhan, tapi kemungkinan besar tidak. Sampai dia terganggu ya. Saya juga sudah beberapa kali konseling, tapi tidak ada perubahan, Pak. Ketika konseling, malah dia nuduh saya kalau saya membohongi konselor dan pendeta. Saya sangat bingung, Pak. Sampai saya ngomong ke istri saya, kalau kamu tidak percaya, ya sudah kamu ceraikan saya saja. Nah ini nggak boleh kamu ngomong begitu. Saya capek Pak, hidup dituduh terus. Ketika saya dituduh terus, kadang-kadang saya emosi Pak. Sampai saya terpancing dan memaki istri saya balik. Kamu ngerti nggak kalau istri cemburu ini? Karena dia nggak mau kehilangan kamu. Kamu nggak boleh tanggapi dengan keras. Ya udah Mam, saya tidak. Tambahkan cinta kasihmu, tambahkan perhatianmu. Kalau dia melihat gejala-gejala yang tidak patut dalam hidupmu, pantas dia curiga. Kurang sayang, kurang mesra, bisa. Sekarang tambahkan mesramu dan cintamu, bukan malah marah kalau mau cerai-cerai. Ini tidak boleh gitu, nak, ya. Karena saya pernah lihat isi WA-nya sedang menggoda laki-laki lain. Wah. Dan isi WA-nya juga sudah saya screenshot, Pak. Ternyata dia malah yang selingkuh. Ini sudah terjadi 2 kali, Pak, dengan laki-laki yang berbeda. Aduh, ampun deh. Dan saya memaafkan istri saya, Pak. Namun ketika dia tuduh saya malah teringat isi WA istri saya. Dan buat saya emosi, Pak. Saya harus bagaimana ya, Pak? Yaitu diam, nggak usah marah. Kasihan dia, jiwanya dia sakit, nak. Jiwanya dia sakit, bro. Jadi kamu harus mengerti dia. Kalau kau punya anak, kasihan anakmu lihat situasi ini. Saya harus bagaimana, Pak? Saya sudah beritahu, sabar, diam. Buktikan kalau kamu tidak selingkuh. Apa saya mesti harus cerai? Tidak. Saya kasihan dengan anak-anak saya? Ya. Mereka juga sangat terganggu secara psikologi? Ya. Ketika istri saya ngomong kotor terus di rumah, minta tolong solusinya, Pak. Ya udah, kamu ini nanti biar ditelepon sama konselor kami. Ya, tapi yang penting kamu sabar ya. Kamu tidak boleh mau ceraikan saja, itu yang salah, tidak boleh. Istrimu itu jiwanya sakit. Dan kamu harus koreksi diri kenapa istrimu sampai cemburuan begini. Mungkin kamu tidak salah, bisa saja karena istrimu memandang kamu seperti yang dia lakukan.
Karena dia melihat dirinya tidak setia, dia memandang kamu tidak setia. Nah sekarang yang kamu lakukan, kamu merubah sikap. Tambahkan cintamu, kasihmu, mesramu. Kalau pulang kantor pulang, kalau kamu tulus nih, handphone kamu juga boleh terbuka dimanapun. Boleh dilihat, silahkan kamu buka handphoneku. Ya, tapi kalau handphone kamu password. Kalau kamu diem-diem istrimu lagi ngapa kamu, halo, ya. Ya cemburu. Tengah malam kering, terus dimatiin. Ya cemburulah. Hah? Cemburulah. Kamu bilang katanya mau ada misalnya, saya lagi mau ini nih interview. Ternyata kamu nggak interview. Nah, yang begini-begini bikin istrimu jadi curiga, ya kan? Jadi sekarang yang kamu lakukan, hindari hal-hal itu yang membangkitkan kecemburuan. Ya, jaga keluargamu, kasihan anak-anak. Ya, kasihan anak-anakmu ya. Oke, ingat kamu harus sabar ya, jangan kamu cerai. Wanita TKW di Singapura ini. Salam Pak Eras selalu sehat ya. Saya menemukan channel Pak Eras awal dari ketika saya membaca suatu judul di YouTube ditulis Pak Erastus Sabdono sesat. Dan saya tertarik mau cari tahu siapa pendeta Erastus dan sesatnya di mana. Oke, kawan. Tetapi setelah saya mendengar banyak khotbah-khotbah Pak Eras, saya tidak menemukan ajaran Pak Eras sesat yang katanya sesat itu. Dan akhirnya saya menjadi pecinta suara kebenaran. Saya ikuti semua khotbah-khotbah Pak Eras di Truth ID dan juga Abam, dan saya sangat diberkati. Saya janda berusia 52 tahun dan saat ini tidak ada keinginan menikah lagi, takut dapat suami seperti banyak kesaksian ibu-ibu di Abam yang menderita karena perlakuan suami. Saya mau siap-siap saja ke LB3, Pak. Top, bagus Bu. Pak, saya mengirim tulisan ini didorong oleh karena saya mendengar sebuah kesaksian dari seorang ibu di Abam nomor 631, episode 631. Yang mana ibu ini merasa sangat menyesal, tidak menghormati ibunya dan menjadikan ibunya seperti pembantu. Dan dia baru sadar kesalahannya setelah ibunya meninggal. Dan dia berkata bahwa mengapa dia tidak pernah mendengar khotbah pendeta tentang menghormati orang tua. Pak, hal yang sama juga terjadi di keluarga majikanku, di mana nyonya tidak mau lagi melihat ibunya. Ini sudah terjadi bertahun-tahun dan mereka hanya bertemu saat Chinese New Year. Itu pun kalau kebetulan berkumpul keluarga besar. Padahal dulu ketika si bungsu, anak majikan saya, masih bayi, sampai sudah sekolah, ibunya lah yang merawat dan juga masak makanan kesukaan mereka. Hanya karena suatu masalah kecil saja, sehingga ibunya pulang ke rumah pribadinya dan sampai sekarang mereka tidak pernah lagi bertemu. Dan yang menjadi kecemburuan saya, nyonya kan punya dogi anjing. Dan dia sangat menyayangi anjingnya yang belum lama dibeli. Anjingnya dicium-cium. Dan kalau dogi sakit sedikit saja langsung dibawa ke dokter. Sedangkan ibunya sendiri tidak diperhatikan. Bahkan menjawab telepon ibunya pun nyonya tidak mau. Wow, Pak, saya sebagai pembantu rumah tangga, apa yang harus saya lakukan? Banyak kali saya percakapkan masalah ini dalam doaku. Tapi sampai sekarang belum ada pertobatan. Takutnya nyonya menyesal nanti kalau ibunya sudah dipanggil pulang dan tidak ada kesempatan lagi untuk minta maaf. Terima kasih Pak Eras. Saya doakan Pak Eras selalu dalam lindungan Tuhan, dilimpahkan hikmat pengetahuan dari Tuhan, biar semakin banyak orang dipulihkan. Begini ya Bu, Ibu juga udah tua ini ya. Hati-hati bicara dengan nyonya itu, nanti dia bisa marah. Jadi ibu harus mencari waktu yang tepat, cara yang tepat, dan waktu yang tepat. Tempat yang tepat, waktu yang tepat, cara yang tepat. Ingat, waktu yang tepat, tempat yang tepat, cara yang tepat. Dan minta petunjuk Roh Kudus. Jika tidak, jangan bicara. Tetapi rasanya kamu diberi Tuhan tugas untuk menyampaikan hal ini.
Berdoa dulu ya. Engkau selamatkan keluarga ini. Bukan saja mencintai orang tua, tapi mencintai jiwa kekalnya supaya jangan masuk neraka. Ya oke, saya kira itu. Seterusnya dari pria usia 51 tahun. Salum, saya menikah yang kedua kali karena istri pertama meninggal. Istri yang kedua ini pintar membohongi saya. Dan kebohongannya satu persatu ketahuan. Saya punya anak 3 dari istri yang pertama. Sudah setahun dia pergi tanpa pamit. Oh, yang istri kedua. Dan membarang barang-barang dan perhiasan. Bagaimana saya bersikap? Dah, biarin saja dia pergi. Dia bawa barang-barang dan perhiasan. Perhiasan siapa? Perhiasan dia sendiri atau perhiasan mantan istrimu? Apapun yang dia lakukan sudah jangan persoalkan. Kau punya anak 3, sekarang kamu urusi anakmu. Kau mencari Tuhan di Truth ID, doa bersama saya. Kita berkemas-kemas pulang. Anggap kamu tidak pernah kenal wanita ini. Ya. Kalau sampai dia pergi bawa barang-barang tidak pamit, ini masalah. Dia pembohong dan kebohongannya ketahuan satu persatu. Saya tidak tahu kasus yang sebenarnya bohong yang bagaimana. Tetapi sebaiknya kamu tidak lagi memikirkan jodoh. Urus anakmu. Ya, kamu nggak cerita ini perempuan ini usianya berapa. Tapi sudahlah, kamu sekarang bertobat, cari Tuhan bersama ketiga anakmu. Cukup. Kalau Tuhan gerakkan dia balik, dia bertobat, kamu akan ketemu. Kalau tidak, ya sudah. Kamu cari kehendak Tuhan saja. Oke, dari perempuan usia 49 tahun single. Maaf Pak Era, saya mau bertanya. Tapi sebelumnya terima kasih sudah menjawab pertanyaan saya yang sebelumnya. Tuhan Yesus selalu memberkati pelayanan Pak Eras. Kali ini saya bertanya, mohon petunjuk Bapak. Seperti kemarin saya ceritakan adik saya stroke, sudah mau 3 tahun dan masuk rumah sakit karena pengentalan darah di otak. Udah disedot 3 kantung. Ketika kantong, segala upaya saya lakukan demi membantu mereka. Walaupun ada BPJS, ada obat-obatan yang harus dibeli karena nggak masuk daftar BPJS. Nah, setelah keluar rumah sakit, mereka di rumah orang tua. Orang tua, papa, mama, udah meninggal. Saya bantu untuk makanan, kalau ada beli buah dan juga biskuit mereka, untuk mereka ngemil. Saya nggak serumah dengan mereka. Dan adik saya selalu telepon saya kalau istrinya nggak di rumah. Adik saya telepon, nggak kenal waktu, bahkan sudah larut malam adik saya kena telepon minta tolong untuk telepon istrinya karena belum pulang. Dan hanya saya yang selalu ditelepon karena saudara-saudara lain udah blok nomor adik saya. Jujur saya jengkel dan saya telepon istrinya. Dan saya telepon istrinya. Tiap kali saya telepon jawabannya lagi tunggu motor, bahkan 2-3 jam baru pulang. Dan sekarang istrinya chat ke saya, bilang minta tolong jaga dulu. Sedangkan kami semua punya kerjaan masing-masing. Jaga orang tuanya maksudnya ya. Istrinya nggak kerja, tapi untuk makan dan lain-lain, kami kakak beradik selalu bantu. Saya balas chat istrinya. Saya bilang terserah dan saya tidak akan membantu lagi. Istri adik saya itu guru sekolah minggu di gereja. Dan yang bikin saya kecewa, sudah tahu hidup pas-pasan, tapi masih main judi. Wah, walaupun bagi mereka hanya 2-5 ribuan, tapi kan judi nggak akan bikin banyak uang dan yang akan ada pikiran jadi stres kalau kalah. Ya stres. Apa saya berdoa jika saya tidak lagi membantu? Apakah saya berdosa jika tidak lagi membantu mereka? Karena jujur anak saya selalu tegur saya. Anak saya bilang ke saya, Mami dah jadi mereka punya alasan untuk kebutuhan apapun. Karena selama ini Mami selalu bantu. Oke, membantu keluarga itu harus. Tapi kalau sampai membuat orang yang kita bantu rusak, jadi salah. Nah ini yang jadi masalah di sini. Soal orang tua ya. Oh, adik saya stroke sudah hampir 3 tahun.
saya merasa bahwa kamu dimanfaatkan. Jadi kamu pun kalau membantu harus cerdas. Kapan, berapa, boleh bantu, tapi cerdas. Supaya kamu jangan disandera. Karena mentang-mentang adik kamu sakit, lalu istrinya boleh minta suka-suka seperti ATM. Hati-hati, karena ini bisa merusak hidup keluarga itu. Sekarang kamu harus minta petunjuk Tuhan, hikmat dan kecerdasan. Ya, bagaimana memulihkan kesehatan adikmu yang stroke, memberikan yang pantas untuk mereka, dan tidak membuat mereka rusak. Jangan bantuanmu menjadi sosial racun. Sosial tapi racun, merusak. Sehingga drive untuk kerja, drive untuk cari nafkah, tidak ada karena mudahnya dapat uang. Ini loh bahayanya. Oke, sekarang yang saya sampaikan hanya minta hikmat Tuhan. Mungkin adikmu yang stroke bisa dipulihkan, lalu bisa cari nafkah dengan kondisi yang sangat minim, atau istrinya harus bekerja, dagang dan lain-lain. Ya, bantu secara cerdas. Roh Kudus akan pimpin, karena saya tidak tahu situasi konkretnya. Oh, sampai jumpa, Tuhan memberkati.